Bab 72. Terpaksa jadi istri pengganti. Siapa di sana? Teriak Tuan Darwis saat mendengar suara benda jatuh ke lantai. Kedua pria itu bergegas menuju pintu dan membukanya. Mereka melihat pecahan gelas berserakan di lantai. "Papi," ucap Clara yang sudah setengah teler. Wanita itu sedang mabuk berat. Tuan Darwis menghembuskan nafas berat. "Clara, masih saja tidak berubah kamu. Bagaimana keluarga Harrison akan menerima kamu sebagai menantu jika kamu tidak bisa merubah sikap dan perilaku kamu?" Tuan Darwis sangat ingin sekali Clara berubah menjadi wanita baik-baik. Bisa membina rumah tangga dengan seorang pria dan menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak. Dia tidak ingin Clara menjadi seperti dirinya yang gagal dalam berumah tangga. Walaupun Tuan Darwis adalah seorang bajingan, tapi dia tidak ingin putrinya menuruni sifat jeleknya. Itulah mengapa Tuan Darwis sangat ingin sekali Andra menjadi pendamping hidup Clara. Dia yakin hanya Andra pria yang tepat untuk Clara, yang bisa merubah Clara menjadi wanita yang lebih baik lagi. Clara menaruh jari telunjuknya di bibir. "Hus! Jangan berisik, Pi. Tadi Clara lihat ada maling di sini loh, Pi." "Diam kamu, Clara. Ayo naik ke kamar kamu sekarang." Tuan Darwis tidak mempercayai ucapan Clara. Saat ini putrinya itu sedang mabuk berat dan mulai bicara sembarangan. "Tapi beneran, Pi, tadi itu di sini ada." Tiba-tiba Radit datang dengan membawa gelas di tangannya. Dia segera memotong ucapan Clara. "Kak, Clara sudah pulang." "Ya ampun Kak, kakak mabuk lagi." Radit menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia menaruh gelas di tangannya di atas meja dan menarik satu tangan Clara, melingkarkan tangan wanita itu ke lehernya. Radit menatap Darwis. "Om, Radit antar Kak Clara ke kamarnya dulu ya." Tuan Darwis menganggukkan kepalanya. Dia sama sekali tidak curiga jika yang memecahkan gelas tadi sebenarnya adalah Radit. Beruntung tadi Radit melihat Clara yang baru pulang dengan kondisi mabuk berat. Dengan cepat Radit menarik tangan Clara sampai ke depan pintu ruangan kerja omnya. Setelah itu dia berlari cepat menuju kamarnya supaya tidak ada yang curiga padanya. Pagi ini keluarga Harrison sedang berkumpul di ruang tengah. Nyonya Devina tidak henti-hentinya tertawa setelah melihat postingan di media sosial di mana putra tunggalnya sedang mengantri membeli cilok dan diganggu oleh ibu-ibu rempong yang mengajak berselfie. Lala, Lili dan Lulu yang juga sedang berdiri di sana pun ikut menahan tawa. Baru kali ini mereka melihat tuan mudanya terkenal gara-gara ikut ngantri beli cilok. "Sudah puas kalian tertawanya?" ucap Andra sedikit kesal menatap pada semua orang yang berada di ruangan itu satu persatu. Bukan hanya di rumah, di kantor pun semua karyawannya ikut menahan tawa setiap melihat Andra. Postingan itu sudah menyebar luas. "Ya gak apa-apa Andra sekali-kali ngantri beli cilok. Hitung-hitung nyenengin istri." Ledek Tuan Antonio kemudian menyesap kopi di tangannya. Nyonya Devina menoleh ke arah Luna yang duduk di samping Andra. "Sayang, nanti biar Mbak Lala, Lili dan Lulu bikinin cilok buat kamu. Jadi suami kamu ini tidak perlu ngantri-ngantri lagi bareng ibu-ibu rempong," ujar Nyonya Devina diakhiri dengan tawa kecil. Luna menggelengkan kepalanya pelan. Tapi Luna sudah tidak ingin makan cilok lagi, Ma. Sekarang Luna ngidam yang lain. "Katakan sayang, kamu ingin apa? Nanti biar Mama buatin spesial buat kamu."
Ucap Nyonya Devina yang disetujui oleh anggukan ketiga asisten rumah tangganya. Luna ngidam pentol, "Ma." Jawab Luna bersemangat. Semua orang langsung tertawa lepas mendengar ucapan Luna. Bahkan Tuan Antonio yang jarang tertawa pun kini tertawa puas mendengar ucapan menantunya. Kecuali Andra, pria itu nampak memijat-mijat pelipisnya mendengar ngidam istrinya yang sangat luar biasa itu. "Kenapa kalian tertawa? Memangnya ada yang aneh ya?" tanya Luna merasa bingung. Dia merasa malu karena ditertawakan semua orang termasuk kedua mertuanya. Devina segera menghentikan tawanya. "Tidak ada yang aneh sayang. Nanti Mama dan Lalilu akan membuatkannya untuk kamu. Jadi kalau kamu pengin apa-apa jangan ragu-ragu untuk bilang sama kami. Apapun pasti akan kami usahakan untuk kamu." Semua orang yang ada di ruangan itu pun ikut menghentikan tawanya karena tidak mau Luna merasa canggung dan malu. Mata Luna nampak berkaca-kaca. Dia merasa sangat bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang yang begitu menyayanginya. Sebuah keluarga yang memberinya kasih sayang yang tidak pernah dia dapatkan sejak kecil. Setelah cukup lama mereka berbincang-bincang, Andra mengajak Luna ke kamar untuk beristirahat. Dia berjalan menghampiri Luna yang sedang berdiri melamun di balkon kamar mereka. Dipeluknya tubuh istrinya itu dari arah belakang. "Kenapa tidak tidur siang dan malah melamun di sini?" bisik Andra di telinga Luna. Kemudian dia mengecup kulit leher istrinya, mencium aroma wangi khas Luna yang sudah membuatnya candu. Andra segera melepaskan pelukannya saat merasa tubuh istrinya itu sedikit bergetar. Dia membalikkan tubuh Luna dan melihat wajah istrinya itu sudah banjir oleh air mata. "Ada apa? Kenapa kamu menangis?" tanya Andra khawatir. Dihapusnya air mata yang membasahi wajah istrinya dengan kedua jempol tangannya. "Aku menangis karena bahagia, Kak. Aku sangat bersyukur bisa memiliki kamu dan keluarga kamu. Kalian begitu menyayangiku." jawab Luna terisak. Andra tersenyum dan mengusap lembut wajah istrinya. Dia mencium kedua pipi, kening dan bibir Luna sebentar. "Kamu pantas untuk mendapatkannya," ucap Andra dengan tulus. Luna melingkarkan kedua tangannya di pinggang Andra dan memeluk erat tubuh suaminya. Jika dulu Elina tidak meninggal, mungkin dia tidak akan pernah bisa memeluk tubuh itu seperti sekarang ini. Pria yang dulu adalah suami Elina, kakak iparnya sendiri. Dan sekarang Luna bisa mengatakan jika dia sangat mencintai pria itu dan tidak bisa hidup tanpanya. Luna melepaskan pelukannya dan menatap wajah suaminya. "Kak, jika Kak Elina masih hidup, apakah kita akan?" Luna tidak melanjutkan kata-katanya saat Andra menempelkan bibir mereka. Tanda hubung. Andra mel mat bisbir Luna dengan lembut. Dia tidak ingin Luna melanjutkan ucapannya karena dia sudah tahu apa yang akan dikatakan oleh istrinya itu. Tangan Luna melingkar di leher Andra, dia membalas ciduamen suaminya itu. Setelah cukup lama berci-bercimen, mereka saling melepaskan cicimannya. Andra menempelkan keningnya di kening Luna. Tatapan mereka saling beradu dan mereka saling terdiam sejenak, untuk mengatur nafas mereka yang sama-sama memburu akibat ciduamen mereka barusan. Jika Elina masih hidup, maka tidak akan ada wasiat cinta. Tidak ada Luna dan Andra. Ucap Andra dengan mata berkabut penuh gairah. Keduanya saling melempar senyum. Mereka saling mendekatkan bisbir mereka dan kembali berci-bercimen mesra. Dan pada akhirnya, mereka pergi ke puncak Bukit Kodok.
Sampai pada akhirnya mereka melihat lahar panas dari Bukit Kodok tumpah di dalam perut Bukit Kodok. Sementara di tempat lain, wajah Marvel nampak begitu tegang. Beberapa kali dia menghembuskan nafas panjang dan mengeluarkannya secara pelan-pelan. Jadi begini, Om. Maksud kedatangan saya kemari adalah untuk Mi. Marvel lupa dengan dialog selanjutnya. Ini sudah yang kesekian kalinya dia lupa. Luna menepuk jidatnya dan menghembuskan nafas panjang. Kak Marvel, fokus Kak. Protes Luna yang sudah capek mengajari Marvel. Sekarang Marvel dan Luna sedang berada di sebuah kafe. Marvel ingin meminta Luna untuk menemaninya datang menemui Damar. Beruntung waktu itu dia sudah meminta Luna untuk membuka blokir kontak dirinya di ponsel Luna. Hingga dia bisa dengan bebas menghubungi istri sahabatnya itu. Sudah 1 jam lebih mereka duduk di sana namun Marvel tidak hafal-hafal dialog yang harus dia ucapkan saat bertemu dengan Damar nanti. Ini sudah jam 4 sore Kak. Sudah ayo kita langsung ke rumah Papa saja. Kita langsung praktekin di sana. Ucap Luna bergegas bangun dari duduknya. Tapi Lun. Marvel tidak melanjutkan kata-katanya saat Luna menarik tangannya untuk bangun. Mereka berjalan keluar dari dalam kafe menuju ke tempat parkir mobil. Tanpa mereka sadari, sepasang mata terus mengawasi mereka. Bahkan sekarang pemilik mata itu sedang melajukan mobilnya mengikuti mobil Marvel karena Marvel meminta Luna untuk satu mobil dengannya. Sementara Pak Tony sudah melajukan mobilnya menuju kediaman Damar dan disuruh menunggu di sana. Bab 73. 2 tahun menyandang status sebagai jomblo dan berhenti menjadi seorang playboy membuat nyali Marvel menjadi ciut. Hingga dia terpaksa meminta bantuan Luna untuk menemaninya bertemu dengan Damar. Tumben sekali Nak Marvel berkunjung kemari. Apa ada sesuatu yang penting? Damar cukup mengenal Marvel sebagai sahabat baik Andra. Dulu dia sering melihat Marvel berkunjung ke gedung Rainbow Group saat dirinya masih bekerja di perusahaan itu. Marvel dan Luna saling menatap. Saat ini Luna duduk di samping Damar dan mereka duduk berhadapan dengan Marvel. Luna memasang wajah serius dan menganggukkan kepalanya pada Marvel sebagai bentuk dukungan penuh pada pria itu. Cukup lama Marvel terdiam, dia tidak langsung menjawab pertanyaan Damar. Dia memejamkan matanya sebentar untuk menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya pelan-pelan. Pasalnya ini adalah pertama kalinya bagi Marvel ingin menjalin hubungan serius dengan seorang wanita. Sampai dia berani menemui orang tua wanita itu. Maksud kedatangan saya kemari adalah untuk meminta doa restu dari Om. Saya ingin menjalin hubungan yang serius dengan Felicia. Saya ingin menjadikan Felicia sebagai istri saya, pendamping hidup saya. Marvel berusaha bersikap tenang. Dia bicara dengan sungguh-sungguh pada Damar. Damar menundukkan kepalanya sebentar. Om sih merestui saja. Tapi, Nak Marvel tahu sendiri apa yang terjadi dengan keluarga kami. Om tidak mau nantinya Felicia akan mendapatkan masalah. Dia sudah cukup sedih dengan apa yang menimpa mamanya. Malam itu Marvel sudah menyaksikan semuanya. Damar tidak ingin Felicia mendapatkan hinaan dari keluarga besar Marvel nantinya. Om tidak perlu khawatir tentang itu. Keluarga saya pasti akan merestui hubungan kami. Masalah Tante Soraya, Om tidak perlu khawatir. Ini tidak akan menjadi penghalang restu hubungan kami. Marvel mencoba meyakinkan Damar. Sebagai seorang ayah, Damar ingin yang terbaik untuk putri-putrinya. Dia sudah sangat bersyukur karena Luna masuk ke dalam keluarga Harrison, sebuah keluarga yang sangat menyayangi Luna.
Damar juga ingin hal serupa bisa dialami oleh Felicia. Apalagi sejak kasus yang menjerat Soraya, putrinya itu tidak memiliki kepercayaan diri lagi untuk menjalin hubungan dengan seorang pria. Damar mengangguk-anggukkan kepalanya. Om, terserah Felicia saja. Sebentar lagi dia pulang, nanti kita tanyakan saja padanya. Tak lama sebuah mobil datang memasuki halaman rumah Damar. Itu adalah mobil Felicia, dia baru saja pulang kerja. Nampak Felicia turun dari dalam mobil, dia mengernyitkan keningnya saat melihat ada mobil keluarga Harrison dan mobil Marvel di sana. Ada apa ini? Batin Felicia merasa bingung. Felicia melangkahkan kakinya masuk. Dia berhenti di ambang pintu saat melihat ada Marvel yang sedang duduk berhadapan dengan Luna dan papanya. Walaupun Felicia sudah menduganya, tapi dia tetap saja merasa sedikit terkejut melihat keberadaan pria itu di rumahnya. Kamu sudah pulang, Nak? Ayo sini duduk. Ada hal serius yang ingin Papa bicarakan dengan kamu. Ucap Damar tersenyum hangat pada Felicia saat melihat putrinya itu berdiri mematung di pintu. Dengan ragu Felicia melangkahkan kakinya ke arah tiga orang itu. Dia duduk berjarak di samping Marvel. Ada apa, Pak? Tanya Felicia dengan wajah datarnya. Sebenarnya dia sudah tahu apa tujuan Marvel berada di sana. Ini pasti berhubungan dengan lamaran Marvel tempo hari. Felicia, Nak, Marvel datang kemari untuk meminta restu pada Papa. Nak, Marvel ingin menjalin hubungan yang serius dengan kamu. Kalau Papa sih terserah kamu saja. Bagaimana sayang? Apa kamu menerima seriusan Nak Marvel? Suasana nampak hening. Luna, Marvel dan Damar menanti jawaban dari Felicia. Terkhusus Marvel, dia merasa sangat gugup, jantungnya berdetak tak karuan. Dia sangat takut Felicia akan kembali menolaknya. Felicia menoleh ke arah Marvel yang duduk di sampingnya. Cukup lama dia memandang pria itu. Dengan satu syarat. Aku ingin kamu membawa orang tua kamu untuk datang melamarku. Ucap Felicia diakhiri dengan senyuman tipis. Dia menundukkan kepalanya dengan wajah merona malu. Mata Marvel langsung berbinar mendengar ucapan Felicia. Dia mengangguk-anggukkan kepalanya dengan cepat. Jika tidak ada Damar, mungkin Marvel sudah memeluk Felicia sekarang ini. Tentu, Fel. Pasti secepatnya aku akan datang bersama orang tuaku untuk melamar kamu. Marvel benar-benar merasa sangat bahagia sekali. Damar dan Luna yang mendengar dan menyaksikan juga turut merasa bahagia. Felicia pantas untuk bahagia. Dan Marvel adalah pria yang tepat untuk Felicia. Luna yakin Marvel pasti bisa membahagiakan Felicia. Glutak. Andra baru saja menyelesaikan pekerjaannya di layar laptopnya. Dia tidak sengaja menyenggol foto Luna yang terbingkai indah di atas meja kerjanya. Andra membungkukkan sedikit badannya untuk mengambil foto itu, menatapnya cukup lama. Ada apa? Kenapa perasaanku tidak enak? Batin Andra cemas lalu meletakkan kembali foto itu di tempatnya. Andra meraih ponselnya di atas meja. Dia melihat jam di layar ponsel yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Andra mencari kontak istrinya dan mencoba menghubungi nomornya. Kamu sedang apa, Lun? Kenapa tidak mengangkat teleponnya? Andra segera bangun dari duduknya sambil terus menghubungi nomor Luna. Dia melangkahkan kakinya keluar dari ruangannya kerjanya menuju ke lantai bawah. Hansen yang sudah berada di depan langsung membukakan pintu mobil untuk Andra begitu melihat tuan mudanya itu keluar dari pintu utama dan sedang berjalan ke arahnya. Tuan Ravandra Harrison. Sebuah suara menghentikan langkah kaki Andra sebelum dia sempat naik ke dalam mobilnya.
Radit berjalan mendekat ke arah Andra dan Hansen. Sudah sejak kemarin Radit mencari tahu tentang Andra karena dia tidak memiliki nomor telepon Luna. Hatinya merasa tidak tenang karena memikirkan tentang pembicaraan antara omnya dan asisten Levi malam itu. Maaf mengganggu waktumu. Tapi ada hal penting yang ingin aku katakan padamu. Ini tentang Luna, ucap Radit dengan raut wajah serius. Andra menutup pintu mobilnya dengan keras, dia menghadap ke arah Radit. Andra merasa sangat cemburu jika ada pria lain yang menyebut nama istrinya, namun dia tidak ingin terlalu menunjukkan kecemburuannya di hadapan Radit. Apa yang ingin kamu bicarakan? Aku hanya memberimu waktu 5 menit. Ucap Andra. Radit mengangguk mengerti. Aku hanya ingin bilang jika Luna dalam bahaya. Omku sedang merencanakan sesuatu yang buruk pada Luna. Aku harap kamu bisa menjaga Luna dengan baik. Andra mengernyitkan keningnya. Om, memangnya siapa om kamu itu? Omku dia adalah. Radit tidak melanjutkan kata-katanya, dia nampak terdiam sejenak. Tatapan kedua pria itu saling beradu. Darwis Alberto, Dek, Damar dan Felicia mengantarkan Luna sampai ke depan rumah. Sementara Marvel sudah lebih dulu pamit pulang dari setengah jam yang lalu. Pa, Luna pamit pulang dulu ya. Takut Kak Andra nungguin. Semua ini gara-gara Marvel yang mengajaknya buru-buru sampai Luna lupa untuk memberitahu suaminya jika dia pergi keluar rumah. Hati-hati di jalan ya, nak. Apa tidak sebaiknya kamu telepon suami kamu dan suruh dia untuk jemput kamu saja? Perasaan papa tidak enak, sayang. Takut ada apa-apa di jalan, apalagi ini sudah malam dan kamu sedang hamil. Damar nampak berat membiarkan Luna pergi. Firasatnya tidak enak. Iya Lun, gak sebaiknya kamu telepon Kak Andra aja. Tadi Kak Andra juga belum pulang soalnya karena masih harus mengurus beberapa pekerjaan. Mungkin sekarang dia baru keluar dari kantor. Sekalian aja suruh jemput kamu. Ujar Felicia setuju dengan saran papanya. Gak apa-apa Kak. Kak Andra pasti capek banget. Luna pulang sama Pak Tony aja. Jawab Luna melirik ke arah Pak Tony yang sudah menunggunya di samping mobil. Damar mengusap rambut Luna. Ya sudah, begitu sampai di rumah langsung kabarin papa ya. Luna menganggukkan kepalanya. Dia memeluk Damar dan Felicia dulu sebelum masuk ke dalam mobil. Pak Tony pun melajukan mobilnya pergi meninggalkan halaman rumah Damar. Di dalam mobil Luna merogoh dan mengeluarkan ponselnya dari dalam tas selempang yang dia pakai. Yah, baterainya habis, gumam Luna saat melihat ponselnya mati. Tadi dia memang belum sempat mengecas ponselnya di rumah. Mau pinjam ponsel saya, Non? Tawar Pak Tony. Boleh deh Pak. Jawab Luna. Dia ingin menelpon Andra, takut suaminya itu khawatir. Pak Tony merogoh ponselnya dari saku celananya. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh sebuah mobil yang berhenti di depan mobilnya. Pak Tony mengerem mendadak dan menjatuhkan ponsel di tangannya. Tubuh Luna terhuyung ke depan. Dia berpegangan pada punggung jok depan. Luna mengangkat wajahnya. Ada apa, Pak? Tidak ada jawaban dari Pak Tony. Mereka berdua melihat ke arah mobil di depannya. 4 orang preman turun dari dalam mobil dengan 2 orang diantaranya memegang tongkat kayu di tangannya. Selamat menyimak dan silahkan tinggalkan komentar kalian.